Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membersamai saya di sore ini. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya harus menggeser waktunya. Tapi mudah-mudahan dengan geseran waktu ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Ya. Tadi di awal saya bilang, materinya sebetulnya sudah ada di Google Classroom. Ya. Tapi buat saya kayaknya ada yang hilang kalau materinya nggak dijelaskan. Takutnya teman-teman begitu membaca slide ini maksudnya apa. Ya. Tapi pun kalau ada kelas pun teman-teman kadang-kadang suka nggak nanya ya. Ya TVT ya, kalau ini nanya ya, kan juga ya. Baik, kita masuk teman-teman, hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Ini seru nih ya, kalau kemarin, pertemuan kemarin kita bahas tentang strategi marketing yang pertama ya. Bagaimana kita brand awareness pada sebuah produk. Sekarang bagaimana kita membuat sebuah kreatif manusia. Nah, kita ngobrol sedikit ya teman-teman. Kalau nggak salah kemarin kita sudah bahas ini ya, masih ingat gambar ini? Ya, membangun brand awareness, bahwa untuk membangun sebuah brand dikenal sama masyarakat, lalu masyarakat terus menyukai brandnya, lalu membeli produknya, ada 5 step ya, masih ingat teman-teman ya, ada 5 step. Yang pertama adalah apa tuh? Awareness. Awareness itu apa? Ada yang tahu nggak? Awareness itu apa sih? Teman-teman? Yuk, yuk. Asik nih sore-sore, nggak ngantuk. Awareness itu apa? Konsumen tahu tentang produk Anda ya Pak? Ya, jadi awareness itu bagaimana kita, makasih Teh ya, bagaimana kita membuat sebuah strategi konsumen itu tahu tentang produk yang kita jual. Kan nggak mungkin kita jualan sementara konsumen nggak tahu lu jualan apa. Jadi awareness itu adalah kita ingin memunculkan perhatian dari konsumen terhadap produk yang mau kita jual. Nah, kalau konsumen sudah tahu, sudah perhatian, sudah aware, lalu kita masuk ke target yang kedua, yaitu dengan cara consideration. Itu bagaimana konsumen untuk mikir-mikir beli. Setelah udah tahu kan mereka belum tentu beli. Mereka pasti mikir-mikir. Nah, awareness itu kemarin sudah kita bahas, ada prospecting. Prospecting itu kita prospek, kita list siapa saja yang mau kita tawari, kita jelasin. Lalu penetrasi itu pendekatan baik secara personal maupun secara di grup bisa, atau media sosial. Lalu promosi itu kita nawarin. Lalu ketika kita tawarkan, baru konsumen itu step yang kedua, mulai mikir-mikir sama dengan teman-teman setelah sudah tahu produk, kita mikir-mikir beli nggak ya, beli nggak ya. Nah, strateginya adalah supaya konsumen mikir-mikir, makanya kita harus tunjukkan kualitas produk kita. Nah, kalau kualitasnya bagus, pasti konsumen ingin tertarik. Ya, ingin mencobanya. Tester biasanya. Jadi kalau teman-teman kuliner, supaya konsumen itu bisa merasakan kualitas dari produk kita kalau kuliner, berarti kita berikan tester. Nah, kalau sudah mikir-mikir, step yang ketiga, itu konversi. Bagaimana merubah pola pikir konsumen yang tadinya mikir-mikir terus memutuskan untuk yes, gue beli. Itu namanya conversion. Strateginya pakai pull marketing. Pull itu artinya ditarik, dipaksa untuk masuk ke ke toko kita, dipaksa untuk membeli produk kita. Caranya nggak dipaksa, dijorokin ya, tapi caranya dengan strategi, misalkan beli 2 gratis 1, atau gratis sama yang kedua beli, dan seterusnya. Itu namanya conversion. Nah, setelah konsumen sudah beli, masih ingat ya, tahapan berikutnya adalah loyalty. Perusahaan disebut tumbuh, bisnis disebut tumbuh kalau konsumennya repeat order. Kalau TVT atau Tehanisa atau Akam yang lain punya konsumen, ternyata beli 1 kali dan dia nggak datang lagi, berarti bisnis kita belum tumbuh. Ya lagi ya, ini nanti di ujian skripsi kalau di marketing juga, atau di KKU, atau nanti ketika sidang proposal, ya, bisnis dinyatakan tumbuh jika terjadi yang namanya repeat order, pembelian ulang.
Jadi kalau ada konsumen hanya beli satu kali dan dia nggak balik lagi, berarti ada sebuah tanda tanya besar. Bisnisnya disukai atau enggak? Bisnisnya nggak tumbuh ya. Setelah itu beli lagi itu namanya loyalty. Jadi dia sudah loyal. Pokoknya saya beli lagi deh. Nah, itu berarti dia sudah melakukan proses yang keempat, loyalty. Ya, strateginya namanya push marketing. Kalau pull ditarik, kalau push itu didorong. Didorong supaya dia, yuk mau beli lagi. Contohnya kemarin, jadikan dia membership. Kalau dia pakai member, dia punya diskon berapa persen. Itu daya tarik, push itu daya tariknya. Nah, kalau sudah beli lagi, step yang terakhir adalah advokasi. Bagaimana caranya konsumen itu mengajak orang lain untuk beli lagi. Atau untuk beli juga. Caranya bagaimana? Pakai 3R MSS. Ya, 3R itu minta rating. Kalau kita main di apa namanya di marketplace, ratingnya minta bintang 5 misalkan gitu ya. Ini penting nih teman. Kalau ratingnya bagus pasti akan berdampak pada aplikasi atau akan berdampak dengan brand yang kita punya. Terus minta review. Review itu kesan-kesannya bagaimana. Lalu rekomendasi itu mengajak orang lain, yuk beli lagi, beli produk ini. Nah, berikutnya S dan Z. Sampai di sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan sebelum kita masuk materinya? Ini review yang kemarin ya, review yang kemarin. Ini pentingnya membangun brand awareness. 5 step ini jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Dan akan kebawa terus sampai teman-teman nanti skripsi, proposal, atau nanti sudah kerja ya sebagai pemilik bisnis, kerja di perusahaan atau punya perusahaan sendiri. Pasti ini struktur membangun brand awareness. Ada ya? Kalau nggak ada saya kasih kuis. Nah, saya kasih kuis. Teman-teman tolong perhatikan yang hadir nih. Beruntung yang hadir ya, dapat nilai plus nih ya. Saya punya sebuah kasus. Misalkan ada 2 toko, perhatikan ya, ada 2 toko, toko A dan toko B. Dilihat di slide ya, ada toko A dan toko B. Katakan toko ini adalah toko fashion misalnya. Ya. Lalu A dan B itu 2 ya. Lalu di sebelahnya ada ACT. ACT itu action, tindakan. Ya. Toko A dalam 1 bulan kemarin misalkan, bulan kemarin berhasil mendatangkan 10 konsumen. Lead itu artinya kedatangan konsumen, lead conversion. Ya, lead conversion artinya ada konsumen yang datang ke toko A 10. Toko A ya. Sementara toko B bulan kemarin yang datang 100. Wih, keren. Toko A yang datang cuma 10 dengan strategi marketingnya, ternyata toko B bisa mendatangkan 100 konsumen. Kalau dilihat di leads-nya, bagusan toko B. Kenapa? Yang datang 100. Yang ngelihat 100. Yang berkunjung ke rukonya 100. Sementara yang toko A hanya 10. Nah, yang kedua, dari yang datang tadi, toko A menghasilkan customer-nya yang beli 10. Keren. 10 yang datang, 10 yang beli. Sementara toko B yang datang 100, tapi yang beli hanya 10. Oke, ada 2 perbedaan ya. Toko A, toko B, kedatangan konsumen bulan kemarin 10, toko B kedatangan konsumen 100. Toko A datang 10, beli 10. Ya, 10 orang konsumen yang datang, ternyata 10 orang itu beli semua. Nah, sementara toko B dari 100 konsumen yang datang ke toko, lihat, ternyata yang beli adalah 10. Nah, dua-duanya punya omset yang sama, 1000. Katakan $1.000 lah ya, $1.000 dengan $1.000. $1.000. Pertanyaannya, silakan, saya dapat kasih bonus nih ya, nilai nih ya, ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menaikkan omset kedua toko tersebut. Lalu yang kedua, apa sama strategi yang harus dilakukan pada kedua toko tersebut? Silakan yang mau bantu jawab siapa? Yuk teman-teman. Kasusnya sudah jelas ya. Ini kasus ujian nih, UAS atau kasus ketika Anda sidang skripsi kayak gini nih kasus. Ayo, marketing ya. Siapa yang mau bantu? Salah nggak apa-apa, namanya udah belajar. Silakan, apa? Peti, Hanisa, atau yang lain.
Yuk, teman-teman, sebelum kita masuk materinya, silakan yang mau tanya. Kita santai aja nih sore. Ayo, nah, ada nih. Putri, ayo bisa jawab, bisa. Kasusnya sudah jelas ya. Esma bisa jawab kasusnya. Ayo, siapa yang pengen dapat nilai tambahan? Ini anak ekonomi loh ya. Ini harus pandai nih. Udah semester 7 loh ya. Udah belajar manajemen pemasaran juga. Ayo, masa dari 16 orang nggak ada yang bisa speak up? Come on, speak up. Sumpah Pemuda, saatnya pemuda itu bicara. Saya tungguin nih. Yuk, nggak ada. Putri, Tarsi, Teddy, Wildan, Eti, Mumini, Melawati, Ise, Esma, Hanisa, Gina, Dani, Bulan, Hanisa sama Aji. Ayo, siapa yang bisa bantu jawab kasus ini? Anda punya dua toko, toko A dan toko B. Ya. Toko A bulan kemarin kedatangan konsumen 10 orang. Toko B kedatangan konsumen 100. Toko A dari konsumen yang datang 10, 10-10-nya beli. Toko B dari 100 konsumen yang datang, yang beli hanya 10. Nah, bagaimana cara menaikkan kedua omset kedua toko tersebut? Lalu caranya sama nggak? Toko A sama toko B. Sama bagaimana kalau beda bagaimana? Ayo 7A, kelas A ini kelas pinter-pinter. Ayo speak up. Pak izin menjawab Pak boleh. Ayo Teddy, bangga. Ini kalau yang toko A caranya dengan cara menaikkan dengan cara memasang iklan promosi Pak. Tujuannya untuk menaikkan jumlah leads atau yang datang. Kalau yang toko B itu harus melakukan training sales Pak atau SPG. Tujuannya untuk menaikkan jumlah konsumer. Oke, Teddy, terima kasih. Saya melihat berarti Teddy menyimak materi yang sudah saya share di Google Classroom ya. Iya Oke, Pak. itu gunanya Kasih, Pak. materi saya share duluan. Oke, Teddy, saya catat ya. Mohon izin saya catat namanya. Itu tujuannya materi saya share itu supaya teman-teman sudah paham dulu. Nah, sekarang penjelasannya gini teman-teman ya. Di kasus yang A, di kasus A betul ya, kasus yang A di sini kita lihat ya. Di sini ada yang namanya conversion rate 100%. Conversion rate itu artinya dari yang datang dia bisa mengkonversi. Konversi itu kan tadi langsung beli 10. Ini keren ini berhasil. Berarti SPG-nya sukses merayu konsumennya, meyakinkan konsumen yang datang untuk beli. Sementara di toko B dari disconversion ya, dari toko B dari 100 ternyata conversionnya hanya 10%. Berarti ada permasalahan. Permasalahannya berarti di SPG-nya. Ya. Konsumen sudah datang 100 loh, tapi kok nggak ada yang beli gitu loh. Oh yang 10 berarti pertanyaannya bukan iklannya yang salah. Berarti bagaimana cara SPG-nya, bagaimana cara untuk meyakinkan konsumen yang sudah datang ke toko untuk beli. Betul jawaban tadi ya. Yang pertama adalah untuk kasus toko A, kita akan naikkan jumlah leads-nya. Gimana caranya yang datang nggak cuma 10 tapi 100. Berarti kita spending money, keluar duit buat pasang iklan. Jangan keluar duit buat toko B. Kenapa? Kalau toko B keluar duit, nggak ada artinya. Ya, toko B pasang iklan banyak-banyak. Yang salah sebetulnya bukan iklan di toko B. Yang salah adalah di SPG-nya. Paham ya? Jadi jangan sampai salah strategi. Yang pasang iklan adalah toko A. Kenapa? Karena toko A yang datang baru 10. Berarti kita promosi yang besar supaya jumlah yang datang bisa lebih banyak. Seperti toko B. Nah, di sini toko A sudah berhasil mendidik SPG-nya, sudah bisa meyakinkan bahwa mereka conversion rate-nya 100%.
Bagaimana dengan toko B? Toko B jangan lakukan strategi seperti toko A. Kenapa? Karena kalau keluarkan dana untuk promosi iklan, percuma juga. Habis 100 yang datang 1000. Keren yang datang 1000, tapi yang beli cuma 10%. Nah, toko B tidak perlu keluar budget, tidak perlu keluar uang. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah training internal. Ya, training internal berarti yang kita lakukan adalah training salesnya. Yang melakukan training siapa? Bosnya yang punya toko. Diperhatikan tuh SPG-nya, diperhatikan SPB-nya. Ada yang salah mungkin. Ketika mereka harus membuat daya tarik konsumennya. Di sini berarti tujuannya menaikkan jumlah customer bayar. Oke, jelas ya. Jadi kalau training sales SPG tidak butuh biaya. Kenapa? Karena yang melakukan training adalah internal. Oke. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau punya kasus seperti ini jangan sampai salah strategi. Strategi A betul pasang iklan. Kenapa? Karena kita akan menaikkan jumlah lead nih, jumlah konsumen yang datang. Jangan lakukan pasang iklan untuk toko B. Kenapa? Toko B sudah bagus yang datang 100. Cuma permasalahannya di toko B adalah training as sales-nya. Nah, ini bisa kita switch teman-teman. Jadi kalau teman-teman pemilik toko A dan toko B, nah SPG yang ada di A kita bisa switch ya 5 orang tukar sama toko B. Supaya mereka bisa TOT. Ini 10 tukar. Yang 5 di toko A pindah ke toko B, yang di toko B 5 orang pindah ke toko A. Nah, itu tujuannya supaya SPG yang di toko B bisa belajar sama SPG yang ada di toko A. Oke, paham ya? Ya, lanjut ya. Ini kasus sederhana, tapi kalau teman-teman salah jawab ya aja berarti teman-teman nggak ngerti tentang pemasaran ya, marketing, tidak lulus juga nih sidang. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, hari ini pertemuan 7 kita akan bahas tentang marketing mix yang kedua, promosi, place. Ya. Ngulang sedikit ya, kemarin kan ada 4P ya, ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Oke, tentang produk itu berarti yang harus disiapkan tentang feature-nya. Feature itu apa ya? Feature itu varian produk kita. Ya, jadi kalau punya produk jangan cuma satu ya. Harus bisa lebih dari satu. Ada varian, ada ragam produknya sehingga konsumen punya banyak pilihan produk yang kita punya. Lalu perhatikan selain variannya, kita perhatikan kualitas produk kita, lalu kita perhatikan brandingnya kita, cara membranding produk kita, packagingnya, pelayanannya, dan garansi. Garansi itu garansi. Garansi kalau produknya tidak dirasa baik. Itu produk. Sementara kalau price, berarti cara menentukan harganya, harga terdaftar, terus bagaimana ngasih potongan harga, kasih diskon, lalu bagaimana kalau orang mau belinya pakai tempo ya. Tempo itu berarti kredit. Jadi kita punya pilihan di sini. Nah, yang sekarang kita bahas adalah place sama promotion. Place itu bagaimana kita menggunakan channel, strategi apa ketika konsumen tertarik datang ke tempat kita. Ya. Bisa pakai marketplace atau pakai offline. Lalu pilihannya bisa menggunakan pilihan tadi ada lokasi, bisa juga dengan online ya. Lalu perhatikan juga kalau misalkan kita pakai yang offline, perhatikan juga transportasinya, termasuk persediaan gudangnya. Sementara kalau promosi, kita harus perhatikan promosinya, iklan, lalu public relation, kita harus punya juga hubungan masyarakat, dan direct sales, penjualan secara langsung. Teman-teman semua, dalam proses marketing, 4P itu sekarang sudah berubah menjadi shifting menjadi 4C. Hati-hati teman-teman ya nanti kalau ada pertanyaan di sidang. Kalau dulu belajar marketing namanya 4P. Zaman sebelum era digital 20 atau 2020 atau 2000-an abad 20. Karena sudah abad 21. 4C itu sudah berganti sekarang menjadi 4C teman-teman ya. Area shiftingnya itu digital workplace ke arah digital. Jadi kalau dulu kita fokus ke produk, sekarang kita fokusnya bukan ke produk, tapi ke konsumen. Apa yang diinginkan konsumen dan apa yang dibutuhkan sama konsumen. Nah, sebagai pemilik produk kita harus ngerti nih, konsumen itu butuhnya apa, inginnya apa, sehingga produk kita menyesuaikan sama konsumen. Lalu tentang harga,
Kalau dulu kita benar-benar saklek di harga, harganya harus begini. Nah, sekarang tentang harga kita harus lihat kepuasan dari konsumen kita terhadap harga tersebut. Jadi kita harus melihat range dari konsumen kita. Sampai di mana dia range-nya, bisa mampu belinya seperti apa angkanya. Jadi kita harus cost to satisfy. Jadi harga itu membuat konsumen puas dengan produk. Lalu place berhubungan dengan tempat, kita harus lihat convenience yang kenyamanan. Kenyamanan dalam arti apa? Konsumen itu easy to buy. Jadi bagaimana konsumen itu nyaman dan mudah untuk belanja ke tempat kita. Dan yang terakhir, kalau promosi sekarang berubah menjadi communication. Bagaimana kita sebagai pemilik bisnis bisa melakukan proses dua komunikasi sekaligus, give and take dengan konsumen. Paham ya? Jadi 4P masa lalu sekarang berganti dengan 4C. Akibatnya seperti apa teman-teman? Akibatnya di 4C ketika kita punya target bisnis kita harus naik kelas, kita punya 5W 1H. Jadi ketika kita mempersiapkan produk digital, jadi promosinya digital marketing, kita harus menyiapkan 5W 1H. Apa itu? Yang pertama kita harus pikirkan produk kita apa. Produk kita itu produk kuliner atau fashion, ya. Produk misalkan produk otomotif atau jasa, ya. Produk apalagi misalkan produk selain kuliner atau fashion, produk properti atau bukan. Nah, ini sangat menentukan terhadap media sosial yang mau kita gunakan. Terus kita harus tahu juga pembelinya. Siapa segmentasi yang kita harus sasar, netizennya. Lalu where, lalu negara mana saja yang harus kita targetkan. Karena konsep digital marketing nanti adalah sudah melewati batas antar pulau bahkan antar negara. Berarti kita harus siap menyasar bisnis kita sampai ke luar negeri. Lalu when, kapan waktu barang itu bisa dikirim, ya harus on time. Lalu kita harus pikirkan juga channel distribusinya lewat jalur apa. Kita harus siapkan kolaborasinya dengan jasa pengiriman barang baik laut, udara maupun kurir lewat darat. Lalu how much, berapa banyak yang nanti kita targetkan. Ini 5W1H. Menyikapi kalau misalkan produk kita sudah sampai ke arah harus naik kelas. Bagaimana place-nya, bagaimana promosinya. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya ketika kita harus siap untuk naik kelas dengan 4P atau 4C, berarti kita harus siap melakukan 8R. 8 kebenaran, 8 yang harus tidak boleh salah dalam bisnis. Pertama namanya right of information, informasinya harus benar. Ya, nanti kita harus mempersiapkan seorang technical support yang harus selalu mengupdate informasi yang ada di digital marketing kita. Terus right of product, produk yang dibeli oleh konsumen juga harus sama dengan produk yang kita kirim. Banyak tuh kalau di digital marketing, produknya yang dibeli apa, yang dikirim apa. Nah, ini kepuasan konsumen ada di right of product. Lalu right of quantity. Quantity itu apa? Jumlah. Perhatikan konsumennya pesannya berapa, dikirimnya berapa, jangan sampai salah. Kesalahan ini semua bisa mengakibatkan konsumen tidak lagi percaya sama diri kita. Tidak lagi konsumen percaya sama bisnis kita. Right of information, right of product, right of quantity. Yang keempat adalah right of condition atau kualitasnya. Bisa dijamin kualitas barang kita kirim sama dengan yang kita promosikan. Berarti kita harus siapkan packagingnya. Nah, kalau barangnya itu pecah belah, berarti bagaimana barang itu supaya aman sampai di tangan konsumen. Apapun produknya. Lalu right of place. Right of place itu pastikan pengirimannya tepat sasaran. Ya, jadi kadang-kadang alamatnya suka nggak jelas. Nah, pastikan dulu ketika kita mengirim barang harus benar-benar tepat sampai di konsumen yang memang beli. Nah, kalau sudah right of place, tepatnya right of time, tepat waktu. Kalau janjinya 2 hari, ya 2 hari harus sampai. Kalau janjinya someday, harus someday. Terus right of customer, customernya juga harus sesuai. Ya, kalau tadi tempatnya, jadi orangnya. Tadi alamatnya jadi orang yang sesuai, orang yang beli sama orang yang kita kirimkan sama. Dan yang terakhir, yang right yang ke-8 adalah right price.
cost-nya sesuai benar harganya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman tentang 5W1H sama 8R. Ketika kita memutuskan bisnis kita harus naik kelas dari sisi place dan promotion. Enggak, teman-teman, yang hadir. Silakan Aji, Anissa, kalau ada yang mau ditanyakan, enggak. Kalau enggak, sekarang itu. Tiga. Ya. Ih, saya sudah pakai topi nih, biar menyesuaikan sama ABG sore-sore. Hujan-hujan, saya pakai topi ya, di luar angkasa. Oke, nggak ada ya, open mic, nggak jadi nanya. Baik, teman-teman, saya lanjut slide berikutnya. Oke, setelah sudah kita pahami 5W1H, untuk produk kita bisa naik kelas, lalu 8R kita pahami, right of information, right of product, right of quantity jumlahnya, right of condition kualitasnya, right of place-nya tepat yang kita kirim alamatnya, nggak nyasar ya, right of time waktunya tidak terlambat ya, atau lalu right of customer orang yang kita kirimkan sama dengan orang yang beli yang pesan, dan right of price cost ya, harganya nggak meleset sampai begitu beli sama kita ternyata harga di kompetitor ternyata harga yang lebih murah dia akan kecewa. Oke, berikutnya saya tanya sama teman-teman, yuk kita kasus lagi nih, ini nggak ada di slide ya. Misalkan my trip my adventure, saya ajak Kang Aji, Kang Dani atau Teh yang lainnya berburu di kebun binatang. Sekarang saya tanya, kalau berburu di hutan, kalau berburu di hutan itu mencari atau menembak binatang itu kira-kira mudah atau sulit teman-teman? Kita nyari binatang di hutan, kira-kira mudah atau sulit? Enggak. Sulit Pak, sulit. Ya, sulit. Ya, kita harus masuk hutan dulu ya. Kita harus ngumpet-ngumpet dulu. Belum lagi kalau ketahuan sama macan, kita bisa dikejar-kejar macan ya. Yang kita cari bukan macan kijang, ternyata yang datang adalah macan atau gajah. Wah, serem banget ya. Artinya kalau kita berburu di hutan itu sulit. Kalau misalkan berburunya saya ganti teman-teman, berburu di hutan kita ganti ya dengan berburu di kebun binatang. Nah, lebih enak mana, berburu di hutan atau berburu di kebun binatang? Ayo. Di kebun binatang, Pak. Iya, pasti. Walaupun kita nggak boleh ya berburu di kebun binatang. Ini analogi sederhana ya. Jadi kalau sebagai seorang marketer, ya, kalau kita cari konsumennya di hutan sulit untuk dapat konsumen. Nah, kalau kita cari konsumen, nanti yang ada di kebun binatang. Artinya kalau teman-teman sebagai strategi marketing, misalkan produk-produk ABG, ya, produk-produk ABG, jangan jualan di jalan ya. Kita jualan kemana? Ke tempatnya ABG, di mana? Di sekolah, di kampus. Nah, daripada kita jualan di jalan ya, yang konsumennya kadang lewat kadang enggak, jualannya, nah ini strateginya, jualannya langsung di tempatnya mereka. Di mana tempatnya? Di sekolah, di kampus, di pasar. Jadi berdaganglah di tempat ramai teman-teman, jangan berdagang di tempat sepi. Kalau berdagang di tempat sepi sama dengan tadi kita nembak binatang, nggak dapat kita nungguin aja kok nggak ada yang lewat. Oke, paham ya? Ini analogi. Jadi berburulah atau berjualanlah di tempat yang ramai. Nah, bagaimana dengan digital marketing? Nah, digital marketing. Kalau ini kan toko offline. Kalau digital marketing juga demikian teman-teman. Kalau misalkan media sosial teman-teman followernya baru 10 orang, jangan rajin-rajin jualan di sana. Nanti kita harus punya strategi bagaimana mendatangkan follower sebanyak-banyaknya. Itu dulu yang harus dirancang strateginya. Nanti kita bahas tentang digital marketing ya. Bagaimana menjadikan atau bagaimana caranya media sosial kita bisa mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya. Jangan jualan dulu ya. Kalau kita jualan cuma 10 orang, ya teori Pareto, yang 10 orang kalau cuma lihat-lihat doang, paling beli cuma satu. Itu juga kalau beli, kalau cuma nanya doang kan mereka. Oke, kalau dalam dunia offline tadi ya, berdaganglah di tempat yang ramai. Jadi jangan di tempat yang sepi. Dalam dunia online juga demikian, berjualanlah di tempat media sosial yang ramai followernya. Ya, berarti kita harus punya kebun binatang sendiri. Kita ngerawat follower kita juga. Oke, yang kedua teman-teman, kasus yang kedua, mancing. Siapa yang hobinya mancing nih? Kang Aji nih biasanya hobinya mancing ya. Kalau mancing itu nggak boleh maju ya strateginya. Kalau maju pasti kejebur ya. Mukmin Pak, mukmin.
Lumayan. Nih, Eh, kalau Dani, mancing, ya kalau strategi perang yang lain, strategi bertani yang lain bisa maju ya. Kalau mancing itu nggak boleh maju. Kalau maju pasti kejebur. Sekarang pertanyaannya tentang mancing. Saya tanya sama teman-teman, lebih enak mana? Mancing di kolam sendiri atau mancing di kolam tetangga? Yo, enak mana? Jadi enak mana, Ted? Mancing di kolam sendiri atau mancing di kolam tetangga? Mancing di kolam tetangga karena di kolam tetangga itu biasanya lebih banyak. Oke. Sekali dua kali nggak apa-apa, Kang Aji. Tapi ketika dua tiga kali lu mancing di situ nggak bayar, lu diusir. Jadi analoginya benar teman-teman. Enak yang paling enak adalah mancing di kolam tetangga ya. Tapi kalau lama kelamaan kita juga nggak enak. Nah, yang enak adalah mancing di kolam sendiri ya. Artinya kita harus siapkan kolam untuk follower-follower kita. Jadi kalau kita jualan di IG kita jualan di Facebook kita itu enak daripada kita ngetek tempat yang lain. Itu kita jadi sampah di sana, kita jadi benalu di sana. Satu kali, dua kali nggak apa-apa kita tag ke sana. Tapi kalau sering keseringan, wah, kita nanti bisa di blacklist sama dia ya. Kita nanti bisa di block sama dia. Ini sering banget sih nge-tag tempat gua, nah kan gitu. Nah, jadi sekali-sekali boleh kita mancing di kolam tetangga. Ini istilahnya bisnis ya teman-teman ya, bukan mancing ikan ya. Kita sekali-kali boleh nge-tag. Nah, tapi paling enak adalah bagaimana kita membuat kolam kita sendiri supaya kalau kita jual, kita dapat centang biru di kolam kita juga. Ya kita bisa jualan dan kita bisa dapat duit dari YouTube-nya, dari Instagram-nya centang biru. Nah itu strategi nanti kita bahas. Jadi ini dulu analoginya. Lebih enak kita mancing di kolam sendiri teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ikannya ikan kita sendiri. Bisa mungkin orang-orang yang lain juga ikutan mancing di kolam kita. Jangan sering-sering mancing di kolam kita. Satu dua kali boleh. Tapi kalau sering-sering pasti nanti kita diblok sama tetangga kita. Instagram kita nggak bisa masuk ke sana. Oke, lanjut teman-teman. Nah, berarti kita harus punya WA group, kita harus punya WA broadcast, kita harus punya Line, kita harus punya Telegram, kita harus punya FB group dan Instagram, TikTok dan yang lain-lain. Gimana caranya supaya kolam kita ini banyak sehingga orang-orang datang ke tempat kita. Mereka langsung follow gitu. Kalau mereka sudah follow media sosial kita atau mereka datang sendiri ke toko kita di pasar misalkan, itu akan senang hati kita akan menyambut mereka ya. Jadi sekarang ada dua teman-teman ya, toko yang ada di pasar, orang datang sendiri kita masih senang. Oh banyak yang datang, banyak yang beli. Senang. Nah, sama juga dengan media sosial. Jadi media sosial itu sama dengan toko, sama dengan toko kita. Kalau media sosial kita banyak yang ikut, banyak yang follower, nanti kita punya market banyak. Begitu juga kalau toko kita banyak yang datang. Ya. Gimana merubah tadi consideration menjadi conversion. Lanjut teman-teman. Nah, untuk bisa merubah itu semua, makanya teman-teman jangan lupa ya. Satu, harus punya diferensiasi produk. Produknya harus beda sama orang lain. Karena perbedaan itu membuat orang tertarik. Lalu harus punya positioning. Positioning itu artinya harus punya segmentasi sendiri sehingga teman-teman bisa menciptakan komunitas sendiri. Nah, lagi ya, komunitas itu kolam. Kolam ini bisa diciptakan ketika kita punya bisnis yang berbeda dan ketika kita punya positioning yang tepat. Supaya konsumen bisa datang, bisa bergabung ke kita, bisa jadi komunitas followernya Kang Teddy, bisa jadi followernya Teh Anissa, berarti mereka harus tahu diferensiasi kita, dan mereka harus tahu positioning kita. Sehingga dengan suka hati mereka akan follow kita. Kita akan subscribe kita. Contoh misalkan, kita begitu lihat podcastnya Deddy Kobuzer, nggak ada itu dong, tiba-tiba kita subscribe. Nah, berarti kita ada ketertarikan di sana. Kenapa? Ini kayaknya berbeda nih. Saya di sini dapat ilmu. Makanya media sosial itu jangan selalu isinya jualan. Jadi di media sosial itu kita harus sering-sering membuat sebuah gimmick, membuat edukasi sehingga konsumen akan tertarik menjadi viral di tempat kita. Nanti kita bahas ya. Ini how to define your personal product ya, diferensiasi, personal brand, positioning, sehingga teman-teman bisa menciptakan komunitas sendiri. Komunitas itu apa? Kolam ikan kita sendiri. Kolam ikan itu apa? Kebun binatang kita sendiri. Ya. Jadi
Awareness-nya tadi ya, kalau kita balik lagi ke strategi yang kemarin, awareness kita adalah di kebun binatang kita, di kolam ikan kita sendiri, nggak kemana-mana. Sehingga konsumennya tahu semuanya, terus consideration-nya cepat, terus conversion-nya juga cepat, terus mereka loyalty, apalagi mereka bisa advokasi. Kenapa? Karena mereka sudah ada di kebun kita. Rumah kita sendiri, nah gitu ya, jangan rumah tetangga ya. Nonton paling enak kan nonton di rumah sendiri, jangan nonton ngejek di rumah tetangga. Kalau nonton TV di rumah tetangga kan begitu udah malam tetangganya pasti bilang pulang-pulang orang. Sama juga teman-teman ya lagi ngapel nih sama pacarnya udah jam 9 lewat. Mertuanya langsung kalau mertua pulang-pulang tuh menghina. Kan enak kalau numpang di tetangga ya. Kebun binatang sendiri punya pola pikir sendiri. Lanjut teman-teman. Yang berikutnya adalah, nah ketika kita sudah punya kolam ikan sendiri, jangan lupa teman-teman, ada yang namanya fund equity. Fund equity itu apa? Fund equity adalah kita harus melihat kemampuan teman kita membeli produk kita. Kemampuan orang-orang yang datang ke toko kita itu mereka mampu beli nggak atau cuma lihat-lihat doang. Nah itu harus disusun. Kemampuan follower yang masuk ke IG kita, ke YouTube kita. Mereka begitu mereka follow kita, mereka cuma lihat-lihat aja atau mereka bisa untuk beli. Nah, itu harus dilakukan yang namanya survei. Riset di anak-anak ekonomi harus melakukan itu semua. Nah, lalu yang kedua, teman-teman harus juga melihat social funds. Social funds itu adalah kemampuan teman-teman kita yang ada di komunitas kita itu memviralkan. Ya, dia mau share. Jadi kalau kita punya teman tapi dia nggak mau share ya aja. Sama tuh media sosialnya Latansa Masiro. Terus saya lihat tuh mahasiswa kampus Latansa, followernya gitu, tapi jarang mahasiswa yang mau nge-share, memviralkan apa namanya ya, postingan-postingan media sosial Latansa. Misalkan tadi pagi tuh Latansa kirim apa namanya video tentang Sumpah Pemuda, harusnya teman-teman forward, share. Jadi pertanyaan nih, mahasiswa Latansa ngerti nggak sih main media sosial atau nggak peduli sama kampusnya? Itu jadi PR tuh buat kampus. Follower IG-nya Latansa 3.000, ya. Followernya Facebook-nya 5 ribuan lebih. Tapi setiap postingan nggak ada yang besar. Berarti rasa kepedulian sama kampusnya nihil bang. Begitu juga ketika teman-teman nanti punya media sosial. Coba saya tanya sama Aji, sama Anissa, nih, sama Bulan, sama Dani, sama Gina, sama Isa, sama Lisa, Muhammad Rizky, Mumini, Nur Halawiyah, Putri, Tarsi, Teddy, Betty, Wildan. Begitu posting sesuatu gambar, terus teman-temannya cuma lihat doang, nggak nge-share, nggak komen juga. Kira-kira teman-teman rasanya gimana? Halo, milenial, rasanya gimana kalau punya media sosial, begitu kita posting, follower kita cuma lihat doang. Rasanya gimana? Ayo. Saya lagi baper nih. Sedih Pak, sedih. Saya lagi baper ya. Saya mengelola media sosialnya Latangga. Saya pernah mengelola kampus yang lain. Begitu kita posting, mereka sering share. Oh, langsung mereka share banget. Mereka cinta banget sama kampusnya. Tapi Latangga Masiro itu 3.000 follower media sosial, 4.000 follower Facebook, nggak ada yang nge-share. Nggak ada yang nge-share sama sekali. Padahal dia 3 repost doang, nggak ada yang repost. Pertanyaannya, ini mahasiswa Latansa ngerti main medsos atau enggak ya? Jangan gatek semuanya. Atau nggak peduli sama kampus. Sedih banget kan? Kalau nggak ngerti sama medsos, berarti cuma ikut-ikutan doang. Ini social fans-nya. Jadi teman-teman juga harus lihat nih ya, ketika kita punya bisnis, Instagram bisnis, Facebook bisnis, kita lihat kemampuan teman-teman kita mau viralkan atau enggak. Kalau enggak, langsung aja. Jadi unfollow aja satu-satu, buang aja satu-satu. Kotorin tempat. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga, teman-teman harus tahu away equity. Jadi ada 3 kemampuan kita ketika kita mengolah bisnis kita di media sosial. One is equity, kita tahu kemampuan teman-teman kita yang ada di dalam beli atau enggak. Social friends, kemampuan teman-teman memviralkan atau enggak.
membuat dialog di situ atau enggak. Ya, ditanya aja nggak ada jawab coba di media sosial kita. Ya Allah, pelit banget cuma di apa namanya di Instagram, di Facebook. Gitu. Ketik aja susah banget ya. Atau jangan-jangan handphonenya nggak punya keypad. Ayo, saya lagi baper sama mahasiswa Latansa. Yang ketiga, equity. Equity adalah seberapa besar kontribusi owner dalam membantu lawan. Jadi ketika teman-teman sebagai owner, jangan lupa ada kontribusi yang harus teman-teman lakukan. Bantu owner yang lain. Kalau ada yang nge-share, ya balik ke share lagi. Itu kepedulian kita sebagai pemilik. Kalau ada yang nge-tag kita repost ulang. Itu namanya equity. Seberapa besar kontributor kita, pemilik bisnis, pemilik media sosial kita mau melakukan yang namanya repost. Membantu bukan cuma lawan bisnis ya, rekan bisnis. Sampai di sini ada yang punya sanggahan teman-teman? Yuk. Materinya yang lain bisa dibaca sebetulnya. Saya cuma kasih insight materi yang nggak ada di slide. Tambahan. Ya, sudah mulai paham ya. Jadi di sini kata kuncinya ya. Jadi harus punya fans equity. Kita harus lihat teman-teman kita yang ada di follow di jaringan kita. Mereka orang-orang yang mau beli nggak ya? Atau cuma follow-follow doang? Terus mereka mau nggak memviral? Kalau enggak, cuma juga dia follow kita. Kalau bukan mahasiswa udah saya unfollow semua tuh, saya semua saya blok semua. Ya untungnya mahasiswa. Nah, masih ada maaf ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa kalau ada postingan dari kampus, yuk kita bantu viralkan. Kita bantu viralkan. Kan kalau kampus teman-teman kenal akan Zero yang bangga juga kan mahasiswa juga ya. Kampus Latansa bukan cuma dirantas ya. Media sosial harusnya kampus Latansa Zero bisa dikenal di seluruh Indonesia. Ya. Itu nggak akan bisa tercapai kalau nggak dibantu sama mahasiswanya untuk memviralkan media. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sekarang strategi jitu. Gimana caranya supaya customer kita selalu antri di depan toko kita. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana menentukan calon customer kita step by step. Terus kita juga harus pandai mengidentifikasi di mana calon customer kita biasa berkumpul. Nah, itu dia. Yang kedua ya. Dan ketiga adalah mencari nilai jual produk kita, jasa kita agar laku diserbu konsumen. Jadi kita tahu nih bagaimana kita memberikan diferensiasi di harga. Ya, nilai jual ya, harga jual bukan harga itu bukan harga beli ya. Nilai jual itu artinya apa ya? Value ya. Value bisnis kita bagus dibanding value yang lain. Terus pahami cara komunikasi kepada calon konsumer agar mereka bisa repeat order. Nah, ini cara komunikasi. Terus menentukan saat yang tepat untuk menjual. Jadi enggak setiap hari lu posting di media sosial. Ada waktu-waktu yang pas untuk kita bisa jualan di media sosial. Nanti kita bahas ya di strategi posting itu kapan-kapan waktunya. Terus bagaimana cara yang tepat menjual produk ya agar sadar hingga omsetnya bisa ya akan kita. Oke, next. Jadi 6 ya, 6 strategi tadi yang harus kita ya. Berikutnya. Nah, di Latansa gimana? Di Latansa kita sudah punya yang namanya kebun binatang sendiri, ya. Ikannya sendiri, ada lapak kampus, ada Facebooknya. Makanya yang belum jualan ya. Facebook lapak kampus ini ngebantu jualan apapun ya teman ya. Punya orang tuanya silakan posting di sini ya. Punya orang tua, punya om, punya tante, posting di sini ya. Kita akan bantu ya. Jadi dukung UKM kampus buat Latansa Mahasiswa yang mahasiswa, alumni, dosen, staff, keluarganya silakan berjualanlah di sini. Di sini juga jualan. Setiap hari apa? Rabu dan Sabtu. Nah, jadi dalam rangka kita sedang mengelola kebun binatang sendiri, kolam ikan sendiri. Pak, berarti mahasiswa kebun binatang bukan? Ada bukan binatang. Ini analogi aja ya. Mengelola konsumen kita sendiri. Bayangin kalau mahasiswa Latansa ada 5.000 berarti kan ada potensial market yang luar biasa di kampus Latansa. Kan gitu. Nah, daripada jualan lain di Tokopedia, jualan aja di Tokopedia Latansa, di lapak Tokopedia Latansa. Sambil saya siapkan marketplace-nya ya, aplikasi marketplace-nya buat lapak kampusnya. Jadi aset nih kalau Latansa sudah punya marketplace sendiri,
Jadi nggak usah ke Tokopedia, ya. Kita jaring sendiri yang ada di Lebak, pakai marketplace, lapak kampus, gitu. Lain mudah-mudahan bisa segera clear. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana supaya bisa dapat banyak yang beli. Nah, kata kuncinya ada di bawah, teman-teman. Partisipasi itu sama dengan pendapatan. Makin banyak orang yang berpartisipasi, berarti makin banyak pendapatan. Jadi strateginya adalah bagaimana kita menciptakan peluang terhadap sebanyak mungkin orang, bagaimana kita bisa dipercaya sebanyak mungkin orang, lalu bagaimana kita bisa menyampaikan pada target yang tepat dan sebanyak mungkin orang. Jadi kalau kita mau jualan, promosi harus di tempat yang orang banyak. Supaya kemungkinan orang belinya juga banyak. Hukumnya namanya hukum Pareto, teman-teman ya. Kita tahu lah rumusnya 10, 5, 3, 1. Kalau kita jualan ke 10 orang, 10 orang kita jual, kita tawarin, 5 orang tertarik, 3 orang nanya, 1 orang beli. Itu rumusnya. 10, 5, 3, 1. Kita nawarin ke 10 orang, 5 orang bertanya-tanya, 3 orang tertarik, atau dibalik ya, 10 yang kita tawarkan, 5 tertarik, 3 nanya, 1 beli. Nanti kalau 10 cuma dapat kemungkinan 1, berarti kalau 20 gimana? 2. Kalau 30 kemungkinan yang beli berapa? 3. Ya itu teorinya kayak gitu. Berarti kalau 1000, berarti yang beli 100. Makin banyak kita bisa menawarkan, makin banyak partisipan, makin banyak pula terus, teman-teman ya. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan karena teman-teman pasti saya yakin sudah dapat di mata kuliah strategi pemasaran 4P ya. Ya, sekarang yang kita bahas adalah marketing mix-nya. Kalau dulu 4P, sekarang sudah jadi 7P. Yang tadi sudah 4C aja kita masih belum paham, sekarang sudah ganti 7P. Nambah, ada price, ada produk, ada produksi, ada place, ada people, ada proses, dan ada physical environment. Nah, lingkungan. Jadi marketing mix kalau dulu 4, sekarang jadi 7. Hati-hati kalau menjawab UTS besok, sudah saya bocorin soalnya. 4P, sekarang nggak lagi 4P, sekarang jadi 7P. P yang 3 yang baru adalah people. People itu bukan konsumen ya, orang-orang. Ya konsumen sih, itu orang-orang. Lalu proses itu prosesing itu bagaimana barang itu dikemas ya. Karena orang sekarang tertarik dengan proses ya. Proses. Jadi kalau di media sosial kalau ada kuliner tolong divideokan bagaimana Anda memproses makanan. Kalau fashion bagaimana Anda memproses sebuah apa namanya kemeja dan menjahit dan seterusnya. Itu akan jadi daya tarik. Lalu lingkungan ya, physical environment, lingkungan yang ada yang menunjang bisnis itu. Ya, produk sama price sudah bahas ya. Produk itu ada desain, ada teknologi, produk itu harus useful, bermanfaat, harus nyaman, harus punya nilai, harus punya kualitas, punya packaging, punya branding, punya aksesoris, dan punya garansi. Jadi 10 syarat sebuah produk. Lalu kalau price ada skema peluncuran, skimming tentang harga ya. Lalu ada penetrasi tentang harga secara psikologi. Lalu ada biaya-biaya tambahan yang harus Anda jelaskan. Kalau memang harus diketahui konsumen, lalu ada proses loss leader ya. Jadi kalau misalkan ada perhitungan tentang untung ruginya, Anda harus siapkan sampai loss terus ya. Karena Anda kadang-kadang Anda harus di depan loss terus Anda kehilangan arah bisnis. Oke, kalau promotion sudah jelas ya. Ada penawaran khusus, special offer, promosi, ada iklan, apalagi kalau yang namanya promosi, ada uji coba, tester itu promosi. Bagian dari promosi lain adalah direct mailing, kita kirim surat, email, bisa pakai apa ya? Kalau minimarket tuh suka ke rumah-rumah tuh naruh brosur, itu direct mailing itu, naruh brosur di rumah-rumah. Bisa poster, bisa pakai gift ya, hadiah, bisa pakai persaingan kompetisi atau bisa pakai joint venture patungan ya, kolaborasi sama produk lain.
inti dari promotion adalah bagaimana konsumen sadar bahwa produk kita ada. Jadi kalau ada promosi itu targetnya adalah membuat konsumen bahwa produk kita ada di seputar mereka. Jadi nggak cuma promosi. Jadi sekali lagi ya, promosi itu adalah strategi untuk membuat konsumen sadar bahwa produk kita ada di dekat mereka. Jasa kita ada di dekat mereka. Jadi bukan sekedar promosi ya, promosi itu adalah strategi membuat konsumen sadar bahwa produk yang kita tawarkan itu ada di dekat mereka. Jasa yang kita sampaikan itu ada bersama dengan mereka. Ingin membantu mereka, ingin memenuhi kebutuhan konsumen. Sadar, kalau sudah sadar mereka pasti conversion. Oke, yang berikutnya proses penjualan, tahapannya tolong dipahami, teman-teman. Ada 6 langkah dalam proses penjualan, harus dilakukan secara berurutan. Jangan sampai nggak sabar. 6, namanya sales cycle ya, sales cycle. Yang pertama, penjualan itu harus melalui proses yang namanya prospecting. Prospecting itu Anda nyari siapa yang mau ditawarkan di data semua, di database buku, di mana tempat mereka ada itu prospecting. Kalau sudah terdata, lalu Anda melakukan approach itu pendekatan. Pendekatan, ingin ketemu, ingin ngobrol, nah ini pendekatan. Kalau sudah pendekatan, approach, janjian, baru ketemuan sama konsumennya. Lalu Anda membangun create the needs, membangun kebutuhan bahwa dia harus butuh sama kita. Timbulkan kesan pertama, sampai kesan pertama konsumen itu kecewa. Create the need, fact finding, cari kebutuhan mereka, cari tahu mereka butuh apa. Nah, kalau sudah tahu mereka butuh apa, mereka kelemahannya apa, baru kita presentasi bahwa dengan produk kita bisa mengatasi solusinya dari kebutuhan mereka. Nah, setelah mereka sudah paham dengan proses presentasi kita, baru kita membantu mengatasi permasalahan mereka. Jangan nawarin produk dulu, handling objection. Kita bantuin cara mengatasi permasalahan. Itu terakhir closing. Nah, kalau gitu jadi nggak beli barang saya nih. Nah, itu tahap teman-teman. Jadi jangan di tahap kedua sudah nawarin barang. Atau tahap pertama begitu prospecting, oh ini orangnya, telepon mau nggak beli barang saya, itu salah. Lagi ya prospecting itu kita mencari siapa yang mau kita tawarkan, terus approach, waktu itu pendekatan, janjian untuk ketemuan. Setelah bertemu, create, bangun kebutuhannya, cari, tahu dia butuh apa, dia punya masalah apa. Jadi seperti kita itu hadir sebagai solusi buat mereka. Setelah itu kita presentasi. Yang kita presentasikan produk kita bukan, bagaimana cara menyelesaikan masalah dia sesuai dengan produk kita. Setelah itu kita bantu dia menyelesaikan masalah dengan cara menawarkan produk kita. Itu proses. Ada 6 ya, selesai. Jangan dibalik-balik ya. Siklusnya ada 6. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri proses penjualan? Kalau ada saya lanjutkan sedikit ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ini harus benar-benar dipahami ya teman-teman sekali lagi ya. Antum tuh semua itu adalah pemilik bisnis ya. Jadi mau nggak mau ini harus dikuasai. Kalaupun nanti sekarang belum butuh ya pasti nanti ketika teman-teman lulus pasti oh iya ya ini ilmunya kayak gini ya. Anda mau nggak mau harus buka materi lagi. Karena nanti di lapangan semester 7 ya, semester 8, 9 berarti Anda sudah lulus, ini akan Anda alami sebenarnya. Siapapun Anda pasti ketemu yang karena marketing itu is everyone marketer. Everyone is marketer. Semua orang yang bekerja di sebuah perusahaan adalah marketing. Semua orang yang kuliah di 8.0 adalah marketing. Jadi dia berhak untuk menawarkan tetangganya untuk kuliah di 8.0. Berhak untuk menawarkan mengajak keluarganya untuk juga kuliah di Makassar, teman-temannya, alumni untuk kuliah di Makassar. Itu namanya prospecting. Approach, create the needs, presentation, solution, handling objection, dan closing. Oke, dalam prospek komunikasi tadi sudah saya sampaikan ya, menciptakan peluang bisa dipercaya, sampaikan pada target yang tepat dan jumlahnya harus banyak. Oke, 4,
materi terakhir teman-teman, 4 aspek penting dalam marketing sell, tolong diingat baik-baik. Selling is a process. Selling adalah sebuah proses. Berarti butuh waktu yang lama, nggak sebentar. Selling is number game. Selling itu adalah permainan angka-angka. Jadi selalu bermain dengan angka. Makin banyak angkanya, makin banyak proyeksi bisnisnya. Selling is all about having a good interpersonal communication and relationship. Selling itu tentang bagaimana kita menciptakan hubungan baik, komunikasi yang baik dengan konsumen kita. Kalau kita nggak bisa menciptakan itu, ya sulit untuk meyakinkan orang. Nah, yang keempat, selling itu tentang disiplin. Disiplin segala hal. Oke, saya bahas sedikit satu-satu. Selling is a process. Maksudnya apa? Jika rangkaian kegiatan dijalani dengan benar, setiap tahap dalam proses itu akan berjalan juga dengan benar. Jadi selling itu, marketing itu bukan seperti makan cabai ya. Sekarang ditawarin terus langsung beli. Enggak. Sekarang ditawarkan, ya tentu dia langsung beli. Bisa aja belinya besok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Dia baru bisa beli. Jadi harap bersabar. Terus selling is number of game. Ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah if you do not have networking, kalau teman-teman nggak punya networking, nggak punya jaringan, nggak punya silaturahmi, it's mean you do not work. Artinya teman-teman nggak bisa jualan. Jadi if you do not have networking, kalau teman-teman nggak punya jaringan, nggak punya komunitas, itu artinya teman-teman nggak bisa kerja. Jadi lebih banyak prospek, lebih besar kesempatan. Lebih banyak pelanggan yang Anda temui, lebih besar peluangnya. Lebih banyak Anda nawarkan, lebih banyak pula Anda kemungkinan bisa closing. Lebih banyak pelanggan yang bahagia sama produk Anda, suka sama diri Anda, mereka akan atau kita akan dapat kesempatan untuk direferensikan ke jaringan mereka. Jadi semakin banyak, semakin baik. Yang ketiga adalah selling is all about having a good interpersonal communication relationship. Alasannya kayak di asuransi. Jadi orang membeli asuransi itu pertama karena nama lembaganya, kedua karena barangnya, jasanya, yang ketiga karena agen asuransi. Jadi sama ya, Anda jualan penawaran barang itu pertama bisa karena perusahaannya, ya waktu itu kita bahas ya, ya apa namanya, corporate branding, bisa karena produknya, berarti produk branding, bisa juga karena marketernya, karena yang punyanya, itu personality branding. 60% rata-rata itu. Oke, berarti bagaimana sikap Anda ketika Anda punya. Yang berikutnya, selling is about disiplin. Perbedaan penjualan adalah masalah disiplin. Perbedaan adalah penjual sukses dan yang tidak sukses itu apa sih? Sederhana. Orang sukses di bisnis sama yang nggak sukses itu sederhana ya. Kalau penjual sukses itu dia mengerjakan hal yang mereka lakukan walaupun mereka tidak menyukai, dia kerjain aja. Kalau yang nggak sukses itu biasanya dia cari 1001 alasan untuk menghindari pekerjaan itu. Kalau Anda kuliah dengan Anda senang dengan kuliahnya saya Pak Yulitus, 1001 alasan nggak jadi alasan, tetap memaksa untuk join. Bukan ingin cari absen, bukan ingin cari nilai, tapi ingin cari beberapa manfaat ilmu yang bisa saya sampaikan. Nah, itu bedanya orang penjual sukses atau pengusaha sukses atau pengusaha sukses. Dia tetap mengerjakan apapun yang ditugaskan, apapun kondisinya, bagaimanapun cuacanya dia kerjakan ya. Nah, walaupun dia nggak suka, ya dia kerjain aja dulu. Karena manfaatnya itu nanti dirasakan belakangan. Tapi kalau yang nggak suka, biasanya jadi 1001 alasan. Gitu, ya. Oke, ini tipsnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini nggak akan saya bahas. Inbound marketing, masih teman-teman sudah pernah belajar ya di pemasaran. Mudah-mudahan dosennya udah ngejelasin ya inbound marketing. Nggak saya bahas, teman-teman sudah baca teorinya. Inbound itu pemasaran masuk, ya. Artinya bagaimana konsumen itu datang ke web kita.
datang ke media sosial kita, inbound. Dimana kita menjadikan bisnis kita, website kita, media sosial kita daya tarik buat mereka cari gitu. Kita mau ya. Ada juga namanya teknik SEO, Search Engine Optimization, bagaimana bisnis kita kalau diketik di Google, ketik bisnis misalkan, ketik bisnis kuliner di Rangkas, nah, yang muncul bisnis Anda. Itu gimana caranya? Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang itu caranya ada ya. Oke, ada juga search engine marketing, itu juga sama ya. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Place, mudah-mudahan teman sudah tahu ya. Tempat itu bisa retail, bisa pakai gudang, bisa pakai order, internet, peer-to-peer, atau channel. People tadi ya, people yang ada di perusahaan itu ada 4 ya. Karyawan, ada manajemen, ada kultur, ada proses dari sudah, physical evidence ini apa ya? Yang mendukung bisnis Anda, core value dari perusahaan Anda. Ya. Apakah cerdas? Apakah karyawannya lusuh-lusuh semua? Apakah bisnisnya bisa berinteraksi? Apakah nyaman dengan suasananya? Oke, itu dari saya. Sebelum saya tutup, silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan 10 menit. Enggak? Ada ya? Oke, 10 menit yang terakhir. Teman-teman nanti tolong pahami istilah dunia marketing ya. Ada direct marketing, ada branding, ada affiliate marketing, ada customer feedback, ada building trust, ada plus sell. Direct marketing itu apa ya? Anda datang ke sebuah pesta, misalkan Aji datang ke sebuah pesta, lalu Aji datang di pesta. Jadi misalkan Aji ada undangan nih, ada undangan pernikahan. Lagi ramai pernikahan, Aji datang ke hajatan pernikahan, lalu Aji naik ke panggung, lalu teriak di panggung, halo assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan saya Aji, hari ini saya lagi jomblo, siapa yang mau menikah dengan saya? Nah, itu namanya direct marketing. Nah, itu direct marketing. Jadi langsung to the point. Kalau positioning atau branding, kita melalui perantara, kita kenalkan diri kita satu persatu kita temuin tamu-tamunya, kita kenalkan diri kita. Kalau marketing by phone. Kalau customer feedback, misalkan Aji kenalan sama cewek, lalu langsung cewek itu dibilang, saya Aji sedang mencari jodoh, maukah kamu menikah dengan saya? Customer feedback ada 2, bisa diterima, bisa ditolak. Customer feedback itu selalu ada 2. Ada yang ketiga, bisa juga ditempeleng. Siapa yang nempeleng? Kalau ternyata di sebelah ceweknya tadi ternyata ada pacarnya, langsung si Aji ditempeleng. Nggak sopan lu, pacar gua lu. Itu customer feedback, biasalah. Lalu kalau kelima, building trust, membangun kepercayaan. Kita membangun kepercayaan supaya orang bisa mengasihi kita. Kalau close the sales berarti dia langsung menyatakan siap menikah dengan Aji. Oke. Itu hari ini teman-teman, Dr. Sales Promotion sudah dipahami semuanya. Pemahaman produk knowledge, prospecting, building trust, building need, keep solution, close the sale, dan following trust. Ini proses yang selalu berurutan ketika kita melakukan sebuah promosi. Jangan dibalik-balik ya. Jadi kalau mau promosi, jangan dibalik-balik. Dari awal, dari pertama, produk knowledge, kenali produk kita. Yang mau dijual apa, diapali dulu. Jangan sampai kita ngapal, lalu prospecting, cari sasarannya. Bangun kepercayaan, bangun keinginannya, berikan solusi tadi ya, baru close the sale. Habis close the sale, jualan, following terus. Ikutin konsumen itu seberapa besar rasa kepuasannya terhadap produk. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Recordingnya nanti selesai ya.
Cukup ya, teman-teman? Cukup. Oke. Ini langsung kayaknya udah gak sabar dia. Mau ke bakso sore-sore gini ya, hujan-hujan gini, habis hujan enaknya beli mie ayam, beli bakso ya di depan rumah atau di gang ya, atau ke kafe ngumpul-ngumpul. Oke teman-teman, silakan mau jalan-jalan sore-sore, tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun ya. Mudah-mudahan materi saya bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.